Kusnaini Bungkus. Halo, apa kabar? Selamat sore, Tiba. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat kita ada di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Kalau menurut Anda secara umum, realistisnya kita menghadapi putaran 4 ini targetnya harus apa? Iya, kalau menurut saya sih kita berpikirnya harusnya lolos gitu ya. Hmm. Harusnya berpikir lolos kalau kita skuadnya full tim ya. Memang kita punya rekor yang tidak terlalu bagus ketika menghadapi Irak ya. 2 pertemuan terakhir juga kita kalah ya di putaran kedua. 14 kali pertemuan tuh kita juga sulit menang ya. Sorry, 9 pertemuan lawan Irak tuh kita nggak pernah menang, 8 kali kalah. Tapi kan situasinya agak berbeda karena sekarang kita permainannya semakin meningkat, punya striker yang bagus, yang di pertandingan terakhir juga cukup produktif oleh Romani. Harusnya kita berpikir kita bisa lolos. Cuma sayangnya problemnya Oleh ini apakah bisa main atau tidak di putaran keempat? Karena kabar terakhir kan harus dioperasi dan Iya. kita belum tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery. Kalau kita bermain dengan kekuatan penuh, sebetulnya kita harusnya optimis bisa lolos. Ya, jangan berpikir putaran kelima dulu, kita berpikir lolos dulu di putaran keempat. Itu sebetulnya skenarionya. Cuma memang begitu oleh dipastikan operasi dengan waktu pemulihan yang kita belum tahu persis, situasinya jadi agak berubah. Sekarang kita harus berpikir main sebaik-baiknya, mudah-mudahan masih bisa lolos ke putaran kelima. Oke, sehingga dengan jarak waktu untuk putaran 4 ini, koreksi kalau saya salah, 8 sampai 14 Oktober kan perjalanannya itu, dengan Iya. kondisi kita peluangnya itu oleh absen dalam pertandingan nanti, kira-kira untuk melawan Arab Saudi dan Irak ini gimana? Berkaca pada upaya kita bertanding melawan 2 tim ini di putaran ketiga. Iya, kalau lawan Arab kita sudah bisa membuktikan kita bisa menang ya. Dan kita memiliki skuad yang cukup kuat untuk mengalahkan Arab Saudi yang sekarang ini juga tidak terlalu dominan performanya di Asia. Kita masih punya harapan untuk menang. Cuma memang yang sulit itu menghadapi Irak ya. Irak ini pemain-pemainnya lengkap. Kemudian mereka juga punya pemain-pemain yang bagus. Dan kita terbukti 2 laga terakhir itu belum lama loh. 2 laga terakhir itu 2023 dan 2024 kita juga 2 kali kalah. Jadi memang kalau kita tidak punya pemain yang bisa diandalkan di depan, mungkin kesulitan lawan Irak adalah kita akan menghadapi situasi yang sama seperti waktu 2 pertemuan terakhir. Kita mampu mengimbangi, tapi lama-lama kita kecapean karena kita tidak bisa mencetak gol, karena yang di depan tidak bisa membongkar pertahanan lawan, akhirnya kebobolan juga. Kalau ada Oleh itu kan kemarin kita sudah bisa melihat, kita bisa membongkar pertahanan lawan, bisa mencetak gol. Nah begitu kita kehilangan striker sekelas Oleh, ini akan mengembalikan kita ke situasi yang mungkin sama sebelumnya. Kita bisa mengimbangi, kita bisa memberikan sejumlah peluang berbahaya, tapi tidak ada yang bisa mencetak gol. So PR-nya karena beberapa bulan, ini masih ada waktu beberapa bulan menuju kita memulai pertandingan pertama di putaran keempat. PR-nya apa kira-kira untuk timnas kita nih? Iya, yang pertama pelatih sudah harus mulai memikirkan plan B ya. Plan B ketika tim harus bermain tanpa Oleh. Siapa yang nanti akan menggantikan peran Oleh? Apakah kita memanfaatkan pemain yang ada Sananta, ada Jens Raven, atau memikirkan kemungkinan merekrut lagi pemain depan yang berasal dari diaspora atau dari manapun sumbernya. Itu yang harus dipikirkan oleh pelatih plan B-nya. Yang kedua, kita plan C-nya kalau Oleh bisa sembuh. Tapi masalahnya Oleh kalaupun sembuh mungkin tidak akan dalam waktu dekat. Mungkin September kan tadi sudah dikatakan oleh Ketua Umum tidak akan bisa memperkuat timnas dalam pertandingan uji coba. Nah kalau Oleh tidak bisa memperkuat timnas dalam uji coba, lalu pemulihannya mungkin waktu untuk recovery-nya pendek, apakah siap untuk dimainkan bulan Oktober? Kalau siap dimainkan, mainnya seperti apa? Apakah sebagai starter, apakah cukup babak kedua, atau itu semua harus dipikirkan oleh pelatih. Nah yang ketiga mungkin kita harus berpikir dengan skenario yang sama sekali baru. Kita berpikir tentang game plan tanpa Oleh. Nah ini ada skenario A, B, C yang harus disiapkan oleh pelatih dan semuanya dari sekarang harus dipikirkan. Kalau hitung-hitungan Anda, kira-kira kalau benar absennya Oleh absen dalam pertandingan di putaran keempat, pengganti yang paling ideal menurut Anda dari kacamata Anda siapa tuh? Sebetulnya menurut saya saat ini skuad yang ada itu tidak punya karakter pemain yang bisa menggantikan peran Oleh ya. Sananta ini tipikal striker murni, finisher yang masih butuh waktu, jam terbang untuk menjadi striker yang diandalkan di timnas senior. Jens Raven juga seorang finisher yang bagus, tapi pengalamannya masih sangat minim. Bahkan baru akan mulai bermain di liga profesional musim ini. Jadi memang tidak ada pemain lain yang bisa betul-betul menggantikan peran Oleh.
Karena itu kalau saya cenderung mendorong pelatih sudah harus memikirkan plan kita bermain dengan Ole dalam kondisi tidak sempurna, kondisinya baru pemulihan cedera, atau bermain dengan skenario tim bermain tanpa Ole, skenario tanpa Ole. Nah ini saya pikir harus dipikirkan oleh pelatih, dan saya yakin Coach Clifford bersama jajaran asisten sudah punya skenario ABC itu. Kita memang agak kesulitan dengan bermain tanpa Ole, tapi ini harus realistis kita hadapi. Oke, perihal pengaturan strategi nanti, kita melawan Timur Tengah nanti saat putaran keempat, bagaimana penekanan yang harusnya diperhatikan betul oleh Patrick Kluivert nantinya untuk timnas kita? Pertama-tama kita harus menyiapkan uji coba yang bagus bulan September ya. Dan uji coba itu adalah simulasi menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah. Makanya kan sudah dikabarkan bahwa kita akan bermain melawan Lebanon, melawan Kuwait, itu pilihan yang bagus. Kita menghadapi lawan-lawan yang memang karakter bermainnya mirip dengan tim-tim yang akan jadi lawan kita. Arab Saudi, begitu juga dengan Irak. Tapi bukan sekedar memilih uji coba yang bagus, saya pikir pelatih juga sudah harus mulai menyiapkan atau memberikan memberikan semacam program bagi pemain-pemain yang diharapkan nanti akan menjadi starter atau andalan dalam permainan tim kita. Jangan lupa sejumlah pemain saat ini masih punya persoalan. Misalnya Tom Haye saat ini masih berjuang untuk mendapatkan klub. Padahal dia pemain kunci di lapangan tengah. Nah, begitu juga dengan beberapa pemain yang lain. Ini juga pelatih harus mulai memikirkan kepada pemain-pemain yang merupakan kunci permainan timnas, itu harus mulai ikut dibantu program-program untuk mereka agar bisa menyiapkan diri nanti seperti apa menghadapi bulan Oktober. Memang pemain ini akan ada di klub, tentu mereka akan mengikuti jadwal klub ya. Tapi seandainya ada skenario di mana pemain ini tidak mendapatkan klub yang sesuai, itu juga timnas harus ikut memikirkan supaya kita bisa mendapatkan skuad yang lengkap pada saat bulan Oktober nanti. Tentu yang kita juga berharap hasilnya juga bakal maksimal di putaran 4 ini. Kalau kita boleh evaluasi lagi saat kita ditaklukkan telak saat melawan Jepang waktu itu, kira-kira evaluasinya harus bagaimana timnas kita nanti untuk menghadapi putaran 4 ini? Kalau lawan Jepang itu memang situasinya agak berbeda ya, karena Jepang itu bisa dibilang kelasnya masih di atas kita ya. Tapi kalau Arab Saudi itu kan kelasnya sebetulnya tidak di atas kita. Irak juga sebetulnya kelasnya tidak terlalu jauh dibanding kita. Kita kalah lah dari permainan waktu lawan Irak. Tapi kelas permainannya nggak beda jauh. Kita masih bisa mengimbangi, masih bisa meladeni, menciptakan banyak peluang. Cuma memang waktu itu problemnya kita tidak punya striker yang karakternya haus gol. Nah, lawan Jepang itu beda sekali karena Jepang tuh level permainannya di atas kita. Jadi saya tidak terlalu risau dengan permainan ya. Kita bermain melawan Arab dan Irak itu level permainan kita tidak jauh. Memang Irak punya pemain-pemain yang lebih berpengalaman main di Eropa ya, pemain-pemain yang bagus, tapi kita juga punya pemain yang secara tim itu akan mampu mengimbangi. Nah, problemnya memang kepingan-kepingan kecil itu yang mungkin jadi pembeda. Pemain depan, pemain kunci di lapangan tengah, atau pemain yang bisa menjadi semacam game changer, itu yang kita masih butuh pemain-pemain tipikal seperti itu. Oke, Bung Kusnaini, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Hati-hati di jalan ya, Bung. Selamat sore.